channelnya Guys Kasih. Hari ini aku mau ngajak kalian ngobrolin sesuatu tentang hal yang sangat sering ditanya, terutama untuk kita generasi muda. Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat simpel tapi cukup sulit untuk dijawab. Jadi pertanyaannya itu adalah, siapa sih kita sebenarnya? Nah, aku mau cerita tentang hal ini teman-teman. Stay tune. Oke, perkenalan formal dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Guys Kasifa Alkobi. Aku kuliah di Universitas Bengkulu. Aku ngambilnya Fakultas Hukum. Aku dari kelas internasional 2024. Aku lahir di Napal, di Seluma tepatnya. Dan sekarang aku tinggal di Pekan Sabtu, di dekat bandara. Kalau ditanya kamu orangnya gimana sih? Jawabannya mungkin lumayan panjang ya. Jadi pertama-tama tuh aku tipe orang yang lumayan, aku bisa bilang aku pendengar yang baik. Jadi aku bisa menempatkan diriku di posisi dimana orang-orang akan suka untuk bercerita denganku karena aku adalah sosok pendengar yang baik. Lalu aku juga orangnya easy going, atau ya aku bisa bilang kalau aku ditempatin di satu situasi maka aku bisa menghandle situasi dengan baik. Lalu mengenai hobi, aku sekarang suka baca buku, dan kebetulan ini bukunya ini lumayan inspiratif ya buat aku. Isi bukunya mengenai habit-habit yang akan membentuk diri kita nantinya. Yang paling membentuk diriku sampai sekarang mungkin waktu aku banyak ikut acara-acara mungkin kayak lomba atau acara-acara formal. Jadi di sana aku punya banyak sekali pengalaman yang tentunya bikin aku tersadar kalau aku tuh begini gitu loh. Jadi aku belajar banyak hal dari pengalaman aku yang sebelumnya sehingga sekarang diri aku bisa jadi seperti sekarang. Sekarang soal kemampuannya, aku nggak mau sok jago ya, tapi aku mau jujur tentang apa yang bisa aku lakuin. Jadi pertama, menurutku aku untuk public speaking sendiri bisa dibilang lumayan, bukan bilang jago tapi ya bilang lumayan. Jadi aku bisa memikirkan satu ide, kemudian aku bisa sampaikan dengan cara yang halus. Lalu aku sendiri lumayan nyaman untuk bicara di depan orang banyak, walaupun secara pribadi aku tidak terlalu suka di keramaian, tetapi aku bisa profesional, dimana aku asas sendiri ini kemampuan aku hampir setiap hari seperti berbicara di depan cermin atau bahkan berbicara dengan diri sendiri. Kedua, soal kemampuan, aku sekarang lagi suka nulis. Aku suka juga menuangkan ide lewat tulisan ataupun gambar. Biasanya aku bikin diary mengenai apa yang akan aku lakukan ke depannya. Aku rencanakan dahulu, kemudian apabila gagal ya aku improvisasi, karena aku juga belajar dari satu buku, itu terinspirasi dari Sun Tzu, seorang jenderal perang dari Cina, yang mana apabila gagal maka kita akan belajar daripada kegagalan itu. Ketiga nih, mungkin nggak kelihatan banget tapi ini aku bicara soal soft skillku. Jadi sehubungan dengan adaptasi yang cepat dan juga easy going tadi, aku merasa aku ini gampang untuk beradaptasi. Jadi balik lagi, misal aku ditaruh di posisi yang aku belum lihai sama sekali, maka aku akan cepat untuk belajar, cepat untuk menyesuaikan. Karena menurutku ini penting di dunia kuliah dan kerja, karena hal ini nih dinamis banget. Nah, tapi bicara soal kelebihan, tentu aku punya kelemahan nih. Soal kelemahan ya yang menurutku paling mengganggu tapi sulit aku hilangkan adalah aku tuh orangnya suka menunda-nunda. Jadi misal aku dikasih job, deadline-nya 1 minggu ke depan. Nah biasanya kelemahan aku nih, aku sukanya malah bikinnya H-2 bahkan H-1, padahal waktu pengerjaannya lumayan banyak. Nah itu salah satu kelemahanku, tapi aku ya wajib belajar buat perlahan-lahan memperbaikinya. Dan ya sekarang aku udah mulai untuk beradaptasi dengan cara menyesuaikan timing yang pas untuk bekerja gitu lah. Visi dan misi ke depan. Oke, sekarang kita ngomongin soal masa depan yang mana kita nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Tapi ya aku juga nggak punya peta hidup yang detail banget. Tapi aku punya visi besar. Jadi aku ingin berguna buat banyak orang. Maksudnya gimana? Karena aku pernah baca satu kalimat dari baginda Rasulullah SAW
bahwa sebaik-baiknya manusia adalah ia yang berguna bagi pada manusia yang lain. Jadi aku berharap menjadi manusia yang seperti itu, yang mana aku bisa berguna untuk orang banyak. Caranya gimana? Pertama, aku harus mau untuk terus belajar dan ngasah skill. Yang kedua, aku harus berani ambil kesempatan walaupun kita tahu itu hal yang sulit. Meskipun kadang takut, tapi ya life must go on. Dan juga ketiga, aku juga mau koneksiku bersama orang-orang di sekitarku itu baik. Jadi 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak gitu. Bayangan akan diriku 5 tahun ke depan ya, misal udah lulus kuliah atau udah kerja di bidang yang aku tekuni, aku mungkin bakal bekerja sembari mencoba mencicipi usaha kecil-kecilan dahulu, dan apabila memang sesuai dan juga menguntungkan dari segi ekonomis maupun sosial, nah maka pelan-pelan aku akan membuild up bisnis aku sehingga aku bisa ibaratnya menjadi orang sukses di karir di dunia pekerjaan utama maupun side jobku gitu. Refleksiku, jadi setelah membuat video ini, yang mana aku menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengumpulkan ide-ide apa yang akan disampaikan, walaupun terdengar lumayan gampang ya, cuman ngomong, cuman menuangkan ide, tetapi aku harus menggali dalam diriku sendiri. Aku sibuk dengan apa kabar hatiku, sibuk dengan urusan dunia, lupa merawat diri sendiri, itu aku tuangkan dalam video ini, sehingga apa yang aku sampaikan itu murni daripada apa yang aku rasakan dan aku alami selama ini, sehingga apa yang aku bingungkan kemarin aku tuangkan dalam hal ini sehingga mendapatkan suatu jawaban. Nah, ini untuk pesanku nih dan juga terakhir sekali penutup. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Ya, aku cuma bisa ngomong jadilah diri sendiri, tetapi boleh mencontoh orang lain apabila contoh itu bisa kita kreatifkan, bisa kita inspiratifkan, sehingga kita tidak menjiplak, tapi kita terinspirasi daripada orang tersebut. Karena aku sendiri sangat kagum kepada sosok baginda Rasulullah SAW. Aku sadar aku sangat mustahil untuk jadi orang seperti beliau, tetapi aku ambil suri tauladan yang baik daripada beliau. Jadi jangan lupa komen, ini komen nih, apa satu hal yang paling kamu syukuri dari diri kamu sendiri dan juga siapa diri kamu. Ya, sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.